Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samardia dari Prodi Hubungan Masyarakat tahun 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu UTS mata kuliah interview. Selamat menonton. Assalamualaikum semuanya. Di sini aku udah sama kakak aku, namanya Mas Nisa atau biasa dipanggil dengan Ica. Nah, gimana nih Teh Ica? Menurut Teh Ica tentang kondisi wabah COVID-19 yang saat ini sedang merajalela di mana-mana? Ya, COVID-19 kan kita udah lama, lumayan ya, hampir setahun. Dan wabah itu sih dalam sejarah bukan sekarang doang, udah pernah ada wabah juga gitu ya. Dan pertama pasti kita harus percaya ini takdir Allah gitu ya. Walaupun pertamanya kita pasti ada rasa takut lah, khawatir gitu kan, atau bahkan nyalahin gitu ya, gara-gara Cina nih gitu ya, atau konspirasi apapun gitu ya, banyak gitu kan. Tapi kan pada akhirnya ya udah gitu ya, Allah takdirkan di Indonesia juga mewabah gitu ya, dan kita tawakal aja sama Allah. Mungkin ini muhasabah untuk kita juga, untuk perbaiki diri gitu ya, ujian untuk kita gitu. Dan samping tawakal tapi pasti harus kita ikhtiar juga dong ya, untuk ngejaga kesehatan kita, dan juga ikhtiar untuk tidak terkena gitu ya virus COVID-19 ini gitu. Jadinya ya sudah, kita ikutin aja protokol kesehatan yang dibuat, kita tetap di rumah, keluar pun dengan protokol kesehatan yang baik. Selanjutnya nih, kan Teh Ica ini udah berumah tangga. Nah, gimana sih caranya gitu tetap fit, atau ya kasih tips supaya tetap fit gitu sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai kita aja nih sebagai individu gitu, supaya tetap fit di masa pandemi yang kayak gini, apalagi sebagai ibu rumah tangga yang ngurus anak, ngurus rumah kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri sih, untuk jaga kesehatannya yang pasti harus minta sama Allah ya, doa buat dikuatin, buat diberikan kesehatan. Di samping itu kita ikhtiar yang pertama yaitu kita pola makannya harus sehat gitu. Jadi pola makan itu ya makan makanan yang bergizi gitu ya, makan pagi, siang, sore, pokoknya kebutuhan tubuh itu harus kita kasih dengan baik gitu. Jajan-jajanan yang kurang sehat dikurangi dulu gitu ya. Kemudian juga pola hidupnya gitu, maksudnya pola sehari-hari kita, kegiatan kita, rutinitas kita itu minimal gitu ada olahraganya gitu ya, ngeluarin keringat gitu ya, minimal ya seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Yang senam-senam ringan aja gitu, pemanasan ringan yang 5 menit 10 menit itu cukup gitu. Jadi ya mungkin tipsnya buat yang lain juga bisa itu, ditambah bisa minum vitamin atau suplemen gitu, udah supaya lebih bisa kuat gitu daya tahan tubuhnya. Pokoknya jangan sampai di rumah aja tuh malah jadi kayak udah gabut gitu ya, nggak ada kerjaan. Jangan tiduran doang, justru tiduran doang bisa bikin sakit loh, kadang bisa pusing gitu kan, Iya, atau bener. badan jadi nggak enak. Iya, gitu makanya ya. takut itu gerak. Nah, kalau buat anak-anaknya sendiri kan, anak-anak teteh masih pada kecil-kecil tuh, gimana sih supaya ngejaga kesehatan mereka gitu kan, ngasih tahu juga ke mereka gitu harus minum vitamin dan segala macam, karena anak kecil kan belum bisa dikasih tahu gitu. Jadi anak kecil sih emang tergantung ibunya ya, tergantung orang tuanya gitu. Jadi ya kita yang masakin masakan yang sehat, yang bergizi, terus ngajak makannya juga bisa sambil main. Kadang kan anak-anak susah makan ya, jadi bisa sambil nonton atau sambil main gitu, sambil diajak keluar yang dekat rumah supaya mau makan. Terus juga vitamin-vitamin ya, yang kayak permen, yang manis gitu kan, yang ada bentuk-bentuknya, jadi mereka tertarik buat makan vitamin. Jajannya juga mungkin dikurangin gitu, kita ya galak-galak sedikit sih emang gitu jadinya gitu. Tapi ya untuk kebaikan mereka juga, untuk kesehatan mereka juga. Nah, kalau lagi kondisi wabah kayak gini kan ya kita nggak bisa dipaksain, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan, nggak bisa keluar-keluar, jalan-jalan, main, pokoknya main di luar rumah. Apalagi buat anak kecil kan rentan banget gitu kan. Nah, ngaruh gak sih ke mood mereka gitu, karena mereka nggak bisa main keluar kayak gitu kan. Apalagi anak kecil suka banget main gitu kan, gitu udah gede aja suka main jalan-jalan. Gimana tuh? Kalau untuk mood atau kesehatan mentalnya sendiri ya, kalau anak-anak itu ya kita atur sendiri juga sebagai orang tuanya gitu ya. Emang tadinya mereka juga senang main, orang tuanya juga kalau
aku pribadi sama suami juga kan senangnya main lah kemana gitu ya, kemarin ke taman lah atau main ke mall lah atau ke taman bermain lah, pokoknya sering keluar-keluar tadinya gitu. Cuman karena sekarang memang ya baiknya kita di rumah aja, ya harus kreativitasnya aja ditinggiin gitu. Jadi mainnya setiap hari diganti-ganti, main apa gitu di rumah, ibunya juga ikutan main gitu ya, atau minimal di depan sepedahan di sekitar rumah aja gitu. Mereka juga udah seneng dan juga dikasih pemahaman gitu ya, kenapa nggak boleh keluar gitu, karena lagi ada virus, ada kuman, kalau kita keluar kita bisa sakit gitu ya. Jadi tempat mainan tutup, anak kecil nggak boleh. Lama-lama mereka jadi paham, oh iya ada kuman, belum buka ya tempat main gitu. Jadi ya mereka akhirnya sih terbiasa gitu main di rumah. Kalau untuk mood Teh Ica sendiri sih ya, pertama sih memang sering ya pasti moodnya nggak baik, apalagi ibu banyak kerjaan gitu kan, anak-anak belum lagi kalau susah diatur dan sebagainya gitu. Tapi ya mau nggak mau harus diatur, karena kalau ibu moodnya jelek ke anak juga bisa marah-marah lah gitu ya, atau kerjaan jadi berantakan lah pokoknya gitu ya. Jadi ya udahlah, yang pertama kalau ngantuk ya tidur gitu ya, biarin aja anak-anak main, kalau lapar ya makan gitu ya, lagi pengen apa ya udah deh dibeli aja gitu. Dan ya kalau misalnya masih suntuk juga ya cari me time kita sendiri gitu. Kalau aku kan ya masih suka lah gitu kalau nonton drakor gitu ya, bisa refreshing sedikit gitu ya, atau sepedahan gitu ya, atau yang lain-lainnya lah. Jadinya kalau untuk tips tetap positifnya gitu ya, itu berarti kita kayak ya nyari hobi baru atau kesibukan baru gitu, jangan sampai kayak kita diem-diem aja di rumah kayak gitu kan. Karena WFH kan, kalau WFH kita ya kayak nggak berasa aja gitu, kayak sehari-hari kayak libur gitu kan, padahal sih sebenarnya kerja juga gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk kesehatan itu tips-tipsnya berarti kayak ya jaga pola hidupnya aja gitu, pola hidup sehat ya kayak gitu. Oke, makasih nih Teh Ica atas Ya, waktunya, gitu sama-sama. aja. Oke. Halo Kak Jihan. Halo, Perkenalin nih, nama gue Hasna dari Prodi Hubungan Masyarakat 2019. Mungkin lo personalnya udah kenal sama gue, tapi di sini gue mau nge-interview lo nih, gimana sih supaya millennials kayak kita nih bisa tetap produktif di masa pandemi kayak gini. Dan tentunya juga ini sebagai nilai untuk salah satu mata kuliah gue, yaitu mata kuliah interview. Langsung aja ya, apa kabar nih Kak Jihan? baik Hasna. Hasna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Lagi ada kesibukan apa nih belakangan ini di kampus? Eh, Minggu ini lagi sibuknya tuh UTS, kan lagi minggu UTS ya nak. Pasti Mm-mm. lu juga kan. Iya betul. Jadi lagi kayak banyak banget UTS dari berbagai macam matkul yang berbeda. Itu tuh kita disuruh buat event, disuruh buat produk, disuruh buat media sosial, disuruh buat eh proposal. Pokoknya banyak banget deh, lagi kayak gencar-gencarnya banget itu dosen-dosen ngasih tugas yang kayak gitu deh, pokoknya banyak banget. Iya kayak hektik banget ya, soalnya deadline-nya jadi kayak deket-deketan gitu nggak sih? Bener banget. Nah terus kan kita nih udah PJJ kurang lebih 7 bulan. Menurut lo tuh nemuin nggak sih hobi atau kebiasaan yang baru lo tekunin dan lo senangin belakangan ini karena lo gabut gitu di rumah? Pasti ada kok, kayak misalkan kalau gue lagi bingung mau ngapain, palingan gue kayak gambar, sok-sokan ngelukis, terus juga kayak nonton drakor, drama Korea, terus juga masak-masak, ngikutin resep yang ada di TikTok yang lagi viral, Instagram, YouTube, dimanapun gue ikutin pokoknya. Iya kayak bikin dalgona coffee atau cheesecake gitu-gitu ya. Mhm. Iya, Nah, bener terus banget tuh awal-awal pandemi banget ya. ya vibes-nya gitu ya. Padahal kan udah 7 bulan gak berasa gitu kan, gak kelar-kelar Betul. coronanya. Mhm. Iya, terus nih Mhm. selain ujian gitu, kesibukan lo di kampus tuh ngapain aja sih? Ya kan selain ngampus, gue juga ikut organisasi di kampus, organisasi yang di prodi itu Hmm? BEM prodi sama UKM-nya Sigma. Menurut lo nih
kerasa banget nggak sih transisinya, bedanya gitu dari pas kita masih kuliah offline, tatap muka gitu kan, rapat-rapatnya juga otomatis kita ketemu secara langsung ya kan. Kalau sekarang tuh online, berasa banget nggak sih bedanya, kayak kesulitannya gitu di mana? Wah, kerasa beda banget sih. Kayak kalau offline kan tatap muka, kita nggak ada miskomunikasi, nggak ada halangan gitu ya. Nggak ada terkendala sinyal atau gimana. Tapi kalau online Mm-mm. pasti kayak rapatnya online, acara-acaranya dialihin ke online. Pasti kan nggak seseru offline pastinya ya. Mm-mm. Yang di rumah doang terus kita mendangin laptop, terus kadang-kadang suka ada kendala sinyal lah atau enggak kalau lagi hujan sinyal jelek banget. Palingan itu sih kayak nggak seseru offline, terus juga nggak gimana ya. Pokoknya gitu deh, kalau lebih prefer ke offline karena Mm-mm. online itu banyak banget kendala-kendalanya kadang-kadang. Ya, terutama di organisasi tuh buat ketemu orang-orangnya, kalau tatap muka lebih enak gitu ya, dibanding kayak online gini kan ngehubunginnya juga susah, kayak gitu mungkin ya. Mm-mm. Mm-mm. Pusing juga Terus, ngelihat layar lama-lama gitu mata. iya benar, udah kuliahnya online, terus ditambah rapat-rapat online, kayak gitu ya. Iya, Jadinya rapatnya parah. sampai malam lagi. Iya bener, pusing ya palanya. Gitu. Nah, terus nih, kan lo ikut dua organisasi nih, organisasi BEM sama Sigma. Gimana sih cara lo ngatur waktunya gitu? Kalau dari ngatur waktunya kan pasti dari BEM sama Sigma ini kan gue punya peranan yang berbeda kan. Mm-mm. Misalkan gue ikut organisasi mungkin misalkan gue ikut BEM Prodi nih. BEM Prodi gue jadi misalkan cuman jadi staff, cuman jadi yang nggak terlalu penting lah gitu. Jadi gue bisa milih nih misalkan lagi bentrok dari kedua organisasi ini, gue bisa milih kira-kira yang mana ya yang peran gue mungkin lebih penting. Mungkin misalkan gue di Sigma gue lagi ada jadi apa ya, jadi koor mungkin atau jadi sesuatu yang lainnya, mungkin gue bisa lebih milih ke Sigma ataupun sebaliknya. Berarti lo lebih mentingin skala prioritas lah ya, dilihatnya dari situ. Lebih pentingnya skala skala prioritas, kira-kira gue lebih dibutuhin di mana nih, Sigma apa di BEM. Pasti kan ada aja tuh kadang-kadang yang suka bentrok, kadang-kadang barengan rapatnya. Iya Nah, situ gue benar-benar. kadang-kadang gue lebih milih salah satunya aja. Hmm, terus nih menurut lo, kita sebagai anak kuliahan gitu, penting gak sih kayak ikut organisasi kayak gitu? Karena kan biar kita nggak jadi kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi kan kalau organisasi menurut gue nih bisa bikin kita tambah produktif, kayak gitu nggak? Bener banget. Pasti kan kalau awal-awal kuliah pasti lo semangat banget kan buat ikut organisasi. Bukan harus, itu harus semangat sih, harus semangat buat ikut organisasi. Karena itu tuh bisa nambah pengalaman, nambah teman, terus juga jangan jadi kupu-kupu doang karena ya nggak seru aja gitu menurut gue, kalau menurut gue ya. Tapi kan ada mungkin yang orang yang lainnya yang mandang kayak mungkin dia lebih pengennya ikut organisasi di luar kampus atau gimana, gue nggak tahu. Tapi Iya kalau gue benar-benar. lebih sukanya kayak gitu. Nah, Apalagi kayak prodi kita kan nih hubungan masyarakat gitu ya. Jadi otomatis relasinya kita harus luas gitu nggak sih? Jadi poin lo tuh kayak kita harus memperluas relasi kita kayak gitu nggak? bener banget. Gue juga pengen buat kenalan, punya relasi baru, punya teman-teman yang baru, kenalan gitu. Gue emang senangnya kayak gitu, pengalaman baru yang belum pernah gue coba. Kayak contohnya aja di Sigma gitu ya. Di Sigma gue kayak banyak banget hal yang gue coba. Misalkan gue ditawarin jadi apa, selama gue masih bisa, pasti gue terima-terima aja. Terus gue kayak coba hal baru itu, misalkan contohnya jadi host, jadi Mm-mm. sutradara, itu kan seru banget ya kalau menurut gue pribadi. Jadi gue selama gue bisa pasti gue ikutin aja. Jadi menurut lo terbukti ya dengan ikut organisasi juga itu membantu, sangat membantu gitu, membantu kita sebagai mahasiswa buat tambah produktif kayak gitu nggak sih? Bener banget, tambah produktif, tambah ilmu, tambah yang lainnya deh banyak. Iya betul betul. Nah, terakhir nih, ada nggak sih, kayak gue kan sebagai adik tingkat lo nih, ada nggak sih pesan-pesan buat gue gitu, supaya ya semangat terus kuliahnya?
Kayak lo kan udah eh, 2 semester di atas gua gitu kan. ya pokoknya buat adik-adik tingkat gue kayak lu contoh salah satunya itu kan pasti ada yang apa pokoknya selama perkuliahan itu diikutin bener-bener banget karena kan dari awal sampai akhir pasti berkesinambungan tuh satu sama lainnya sampai akhirnya pasti matkulnya tuh bakal bakal apa ya bakal berlanjut pokoknya bakal selalu bersama gitu ya. Iya. Nah maksud gue misalkan lo itu ikut organisasi juga tapi kuliahnya lu itu jangan lu tinggalin juga kayak lu jangan terlalu fokus ke satu sisi aja tapi lu juga harus bikin skala prioritasnya kira-kira lagi penting yang mana tapi nggak sih harus tetap kuliah dulu yang pertama baru organisasi kalau menurut gue. Iya benar. Yang penting kayak kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik gitu ya. Kayak produktivitas kita itu tergantung bagaimana kita memanage waktu kita. Iya nggak sih kayak gitu? Bener banget lah kalau lo nggak bisa ngatur waktunya mendingan lo nggak usah ikut yang macem-macem deh kalau kata gue. Betul betul. Setuju sih gue sama lo. Oke. Udah nih mungkin gitu aja nih. Makasih banyak banget atas waktunya Kak Jihan. Mungkin kan lo pasti lagi sibuk banget nih, lagi UTS juga, tapi lo udah nyempetin buat ketemu sama gue kayak gitu di room meeting ini. Sama-sama. Masih banyak Kak Jihan. Dadah Kak Jihan. Iya, jelas, nah semangat.